kami dari kelompok Soekarno. Nah, di sini kami akan melakukan wawancara atau observasi mengenai sejarah dari rumah pengasingan Bung Karno ini. Selamat menyaksikan. Dadah. Halo semua, kami dari SMA Negeri 1 Kabanjahe, kelompok Soekarno dari kelas S1. Nah, pada hari ini kami berada di rumah Bung Karno di Brastagi. Kami akan melakukan wawancara kepada abang pengurus rumah Bung Karno di Brastagi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Faisal Amri. Saya adalah pengurus rumah pengasingan Bung Karno. Ya, terima kasih untuk adik-adik sekalian sudah berkunjung ke rumah pengasingan Bung Karno ini. Ya, selain rumah pengasingan ini juga sebagai tempat pembelajaran sejarah perjuangan para pahlawan kita di masa itu. Oke, saya akan menjelaskan tentang kisah sejarah beliau yang berada di rumah pengasingan Bung Karno yang terletak di Desa Laugumba, Kota Brastagi, ya, Kabupaten Karo. Pada tanggal 22 Desember, Belanda melakukan deklarasi agresi militer besar-besaran, ya, yaitu agresi militer kedua pada tahun 1948. Ya, Belanda dan mengasingkan sejumlah pemimpin negara, ya, sejumlah pemimpin negara itu termasuk Bung Karno, Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim, ya, Bung Hatta, Pranidok dan Asad, ya. Mereka berenam adalah sebagai pemimpin negara yang paling disegani pada masa itu, ya. Jadi mereka adalah punya pola pikir politik yang sangat prudensial pada masa itu. Maka mereka lah yang diasingkan. Oke. Bung Karno, Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim itu diasingkan di Tanah Karo, Pranidok, Asad dan Bung Hatta itu diasingkan di Pulau Bangka, ya, Pulau Bangka. Mereka terpisah, ya. Jadi pada saat perjalanan beliau menuju kemari itu beliau bertanda tanya, kenapa saya harus diasingkan, ya. Jawaban para Belanda itu sebagai bentuk keamanan negara. Padahal semata-mata tidak seperti itu. Belanda menculik para pemimpin negara kita pada masa itu hanya untuk dieksekusi mati agar Belanda bisa menjajah kembali negara Republik Indonesia ini, dan Belanda akan merasa menang mutlak setelah membunuh para pemimpin negara kita pada masa itu, ya. Jadi setelah sampai hari pertama beliau di rumah ini, tidak banyak kegiatan beliau, dan beliau di sini selama 12 hari, ya. Diasingkan selama 12 hari, beliau dijaga ketat oleh Belanda, dan beliau itu sempat menanam, beliau suka menanam, ya, menanam sebagai kenang-kenangan yang ditinggalkan beliau. Ada di sana pohon bougainville kertas, itu adalah hasil tanaman beliau, dan beliau dulunya selama di sini suka duduk di gazebo sana, ya. Itu ada sebuah gazebo atau ada tempat favorit beliau, ya. Selain rumah ini juga ada kamar tempat di mana dulunya beliau diasingkan selama 12 hari di Tanah Karo ini, ya. Jadi setelah beliau diasingkan di sini, ini saya persingkat. Setelah beliau diasingkan di sini, terus beliau dipindahkan lagi pengasingannya ke Danau Toba, ya, Simalungun. Jadi beliau di sana lebih lama, ya, karena di sini Belanda sudah merasa beradaan beliau telah diketahui, ya, oleh pejuang kita pada masa itu, ya. Dan rumah ini dibangun pada tahun 1719. Jadi rumah ini sudah ada terlebih dahulu sebelum beliau diasingkan, dan rumah ini kegunaannya dulu adalah sebagai tempat wisata para Belanda, ya, di zaman itu, ya. Jadi kolonial Belanda itu yang biasa kita sebut itu toge-toge tembakau itu liburannya kemari, ya, karena ini dari dulu sudah menjadi destinasi wisata, tapi terkhususnya pada masa itu orang Belanda, ya. Dan sekarang ini juga masih menjadi destinasi wisata, ya, di area Kabupaten Karo ini, ya, atau Kota Brastagi, ya. Jadi seperti itu penjelasan singkat saya untuk adik-adik sekalian, ya. Jika ingin ada yang ditanyakan, silakan dipertanyakan. Oke, jadi Bang, yang pertama itu apa alasan para Belanda untuk mengasingkan Soekarno ke sini, gitu Bang, selama
Kan dulunya Soekarno di Jawa gitu kan Bang. Kenapa dia di sini diasingkan gitu Bang? Itu tadi yang saya jelaskan di kilas sejarah tadi ya. Beliau itu dijemput paksa oleh Belanda dari kota Blitar ya, Yogyakarta. Kenapa Belanda mengasingkan beliau di Tanah Karo ini? Tadi juga saya sudah jelaskan bahwasanya itu demi keamanan negara ya, demi keamanan negara untuk dieksekusi mati ya. Jadi seperti itu. Terus Bang, apa saja yang Soekarno lakukan selama di sini selain menanam bunga, istirahat gitu Bang? Beliau tidak banyak kegiatannya seperti saya katakan juga tadi. Beliau suka menanam, beliau itu membaca buku juga, menulis juga ya. Jadi seperti itu, karena selama beliau diasingkan 12 hari di sini itu beliau dijaga ketat ya. Saksi foto nanti bisa kita lihat nanti ya. Dan kita juga nanti akan lihat rumah kamar Bung Karno ya. Terus cuman Soekarno yang pernah diasingkan ke sini Bang, atau ada pahlawan lain gitu? Itu juga tadi sudah saya jelaskan, mereka bertiga diasingkan di sini, Bung Karno, Haji Agus Salim dan Sultan Syarif ya, dan 3 lagi di Pulau Bangka, Bung Hatta, Panedikto dan Asad ya. Mereka bertiga diasingkan di tempat yang berbeda ya, termasuk di sini Haji Agus Salim, Bung Karno dan Sultan Syarif. Sultan Syarif adalah Perdana Menteri dan Haji Agus Salim adalah Menteri Luar Negeri ya. Konon katanya beliau menguasai 7 bahasa asing ya, makanya beliau diangkat menjadi Menteri Luar Negeri seperti itu. Patungnya ini dibuat kapan Bang? Patung ini dibuat pada tahun 2005 ya, diresmikan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara dan disaksikan langsung oleh Bupati Kabupaten Karo ya. Jadi monumen ini atau patung ini itu diletakkan di sini sebagai bentuk bahwasanya beliau pernah berada di sini, makanya dibuatlah monumen Bung Karno ya. Jadi di tahun 2005 sudah diresmikan ya, sudah dibuat seperti itu ya. Jadi selama diasingkan beliau di sini tidurnya ya, diasingkan, dan sekarang kita masih kita jaga dan kita rawat, masuk lantainya, dan itu di sini adalah tambahan ya, tempat tidur yang asli ya sampai sekarang ini. Jadi seginilah ukuran tempat tidur beliau selama diasingkan di sini. Ini hanya kayunya aja. Kalau yang ini udah terbaru ya, tilamnya udah terbaru. Ada sebuah maket bangunan sejarah juga di sini ya, yang bisa kalian saksikan, dan ada beberapa tulisan literasi yang bisa kalian baca ya. Yang kalian abadikan melalui ponsel atau itu dibaca ulang. Jadi 12 hari itu dia di sini tidurnya dijaga, 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 dan tidak lolos. Bayangkan dulu dia di sini tidur di zaman itu masih lampu neon gitu, jadi lampunya kuning begini, orang mengatakan dia lampu neon seberapa penerangannya. Bayangkan perjuangan beliau seperti itu di Tanah Karo ini. Ini apa? Ini Tugu Juang yang ada di Kota Medan. Ya, ini Tugu Juang yang ada di Kota Medan. Ini dulu ya dibingkai, kita di sini. I think out in my lucky stars, darling, don't you know what you are? Yeah, baby, you are. Yeah, baby. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, I'll be angel. Tomorrow comes and goes before you know. Oke, jadi Bang mengasih atas penjelasan mengenai rumah penghasil ini. Mungkin itu saja pertanyaan kami. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kalian ya. Jadi pelajar yang baik ya untuk usaha dan negara.
Nah, itu tadi observasi kami mengenai pengasingan rumah pengasingan Bung Karno. Nah, terima kasih sudah menemani wawancara kami hari ini. Dadah. Gua kece dari lahir, ya beginilah udah takdir. Kami dari kelompok Soekarno. Belum berapa seperti ini, Cek? Dramatis sekali deh. Bombastic side eye, criminal offense. Perkenalkan, kami dari kelompok Soekarno. Nah, di sini kami akan melakukan latihan. Meledak. I just wanna be part of your